Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang kita masuk ke bagian mengenai praktik training classifier dengan menggunakan k-nearest neighbor algorithm. Nah, di sini saya sudah buka IPython notebook yang akan kita pakai untuk melakukan praktik training. Nah, proses yang akan kita jalani sekarang terdiri dari 5 step yang straightforward. Jadi kita akan mulai dengan loading datanya dulu. Datanya nanti akan langsung kita ambil dari internet. Kemudian akan splitting data menjadi training set dan testing set. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan proses training, proses fitting model. Nah, habis itu setelah datanya sudah di training ke dalam model itu kita tes dengan unknown data yang udah di split tadi menjadi testing set. Terakhir, kita akan mencoba mengevaluasi akurasinya dengan menggunakan nilai K yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan step pertama. Jadi seperti biasa kita harus import dulu librariesnya atau modulesnya. Di sini saya import NumPy, import Pandas, kemudian ada Matplotlib. Nah, untuk stylenya kita sebenarnya bisa ganti. Jadi yang Matplotlib biasa ini kita bisa menggunakan style ggplot. Ggplot itu nanti akan mirip dengan ggplot2 yang ada di R. Ya, jadi ini kita tinggal execute. Kemudian sekarang loading data dari internet. Nah, seperti biasa kita menggunakan data yang ada di UCI Machine Learning Repository. Nah, setelah kita membahas tentang wine quality dataset, sekarang kita tinggal download dari URL ini menggunakan Pandas ya. Jadi fungsinya kalau teman-teman masih ingat, dari modul sebelumnya kita pernah membahas pandas.readcsv. Kemudian di sini dikasih URL-nya, kemudian separatornya apa? Nah, karena dia delimiternya ini, berarti kita kasih titik koma. Nah, ini tinggal kita run. Nah, teman-teman bisa lihat ya kalau di sini ada angkanya berarti dia sudah selesai running. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk mengambil semua data kecuali quality-nya. Jadi kalau ini saya insert supaya lebih jelas, saya buka ya df. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi df adalah data frame yang menampung data yang ada di dataset CSV file ini. Nah, dia ada running number di sini, indeksnya. Kemudian ini adalah feature-featurenya. Jadi mulai dari fixed acidity, volatile acidity, citric acid, dan sebagainya. Sampai ke yang terakhir ini adalah target variable kita, yaitu quality-nya. Teman-teman bisa lihat, jadi dari hasil pengukuran biokimia, angka-angka ini, nah, kemudian ada labelingnya. Oh, untuk yang seperti ini kualitasnya 5, yang seperti ini kualitasnya 7 dan sebagainya. Nah, di sini karena kita menggunakan untuk training dan testing, pertama kita harus drop dulu quality-nya. Ya. Jadi si target variable ini kita pisahkan dari si predictor variable. Caranya dengan menggunakan df.drop ya. Ini drop adalah bagian dari fungsi Pandas juga. Kemudian saya assign ke data frame baru namanya X. Jadi kalau ini saya run, kemudian saya panggil X-nya akan keluar tanpa quality ya. Jadi kalau dibandingin di atas, ini alkohol lalu quality. Kalau untuk yang X, dia quality-nya sudah hilang. Ya, begitu. Nah, kemudian step berikutnya adalah melakukan feature matrix, mapping ke feature matrix. Jadi ini kan masih bentuknya data frame. Nah, sekarang kita mau bikin jadi n-dimensional array biasa. Caranya dengan extract values-nya langsung. Jadi x.values lalu kita assign ulang ke variabel x. Nah, kalau kita run, nah dia akan terlihat seperti ini. Jadi dari bentuk data frame diubah menjadi n-dimensional array. Kenapa? Karena nanti untuk fitting kita harus memasukkan input yang sifatnya array. Kemudian sebelumnya kan kita sudah pegang ya ada quality nih. Nah, quality-nya juga kita ambil dot values-nya. Ya, jadi khusus untuk Y1 ini adalah target variabel kita. Nah, target variabelnya adalah nilai quality. Jadi kalau kita run, nah ini adalah nilai quality-nya. Jadi sebelumnya kan teman-teman udah lihat di data frame awal, quality-nya adalah
5, 5, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita balik ke sini, yang ada di array ini juga sama, 5, 5, 5, ada 6, dan seterusnya. Ya, jadi disinilah kita sebenarnya melakukan mapping dari bentuk data frame menjadi n-dimensional array. Ini feature matrix yang X ini, dan kemudian yang Y1 ini adalah target variable. Nah, dari sini kita berarti udah siap sebenarnya untuk melakukan training. Pertama, kita harus split dulu. Jadi awalnya data yang normal ini kalau misalkan saya tambah nih di sini. Saya mau lihat ya. Ukurannya berapa, x.shape. Nah, kita punya 1599 observation, 1599 wines, dan kemudian terdiri dari 11 feature. Nah, sekarang kita harus split dulu. Caranya dengan menggunakan train test split yang berasal dari scikit-learn.cross-validation. Nah, pertama diimport dulu. Jadi ini adalah nama modulnya, kemudian kita import function ini. Jadi langsung bisa dipakai di sini nama functionnya. Nah, train test split ini kalau teman-teman mau lihat, kita bisa lihat di sini. Jadi kita tambah di sini. Ini kan tadi udah diimport, kemudian kita coba train test split tanda tanya. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, ada train size, random state, dan sebagainya. Yang paling penting sih sebenarnya adalah returns-nya dia adalah splitting. Dia ngasih list. Nah, list ini yang terdiri dari training set dan testing set. Nah, kalau di sini yang kita praktekkan adalah ini, coba saya remove aja dulu, clear output. Nah, di sini yang kita lakukan adalah X ini adalah si feature matrix, Y1 ini adalah si target variable, kemudian test size-nya adalah 0,2. Artinya testing size adalah 20% dari total yang ada di 1599 itu. Kemudian random state ini adalah strategi untuk nge-randomize pemilihan yang masuk ke testing set. Ya, jadi kita kan nggak mau nge-splitnya ngambil aja yang paling atas atau paling bawah. Kita maunya randomize supaya lebih bagus representasi datanya. Jadi ini menggunakan strategi randomization. Kemudian outputnya apa? Outputnya di sini ada 4 argumen. Ya, jadi kita punya training set dan testing set. Pertama adalah feature matrix untuk training, feature matrix untuk testing, kemudian labelnya, target variabelnya untuk training, dan target variabelnya untuk testing gitu. Jadi kalau ini kita run, ini kan saya panggil xtrain ya. Nah, xtrain ini dia adalah variabel feature matrix untuk training set. Nah, kalau kita mau lihat nih, kita mau bandingin ukurannya. Training set ada 1279, testing set ada 320. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini proporsinya adalah 4:1 gitu. Nah, setelah itu kita sudah splitting, berarti kita bisa lanjut ke training. Nah, untuk training kita mengimport lagi dari scikit-learn, kita import neighbors. Neighbors ini adalah untuk penggunaan k-nearest neighbor classifier. Kemudian dari neighbors ini kita panggil function k-neighbors classifier, yang input argumennya adalah berapa jumlah neighbor yang kita inginkan. Nah, di sini untuk contoh dulu kita menggunakan 3 neighbor. Jadi teman-teman masih ingat ya logikanya, kalau kita memilih 3 tetangga yang terdekat, berarti kita akan ambil 3 titik yang ada di sekitar si data point itu. Kemudian nanti label clusternya akan mengikuti voting majority. Jadi yang paling banyak dari tetangganya masuk ke cluster apa. Nah, di sini kemudian setelah memanggil function ini, kita sebenarnya mendefinisikan nama modelnya. Nah, kemudian kita lakukan fitting. Makanya ada knn.fit. Jadi nama model kita knn, kemudian fittingnya adalah dengan memanggil knn.fit. Kemudian kita masukkan feature matrix dan target variable. Gitu ya. Jadi ini ada fiturnya, ini adalah label yang dituju. Kemudian kita definisikan nih hasil dari fitting ini, hasil dari training ini sebagai knn model 1. Kita run dulu. Nah, habis ini kalau teman-teman pengen lihat ya knn model 1-nya tuh seperti apa sih, tinggal dipanggil aja. Nah, kemudian dikasih tahu nih di sini, oh dia
parameternya adalah ini. Jadi tadi kan neighborsnya kita udah masukin 3, di sini 3. Kemudian metrik ini distance-nya pakai Minkowski, weight-nya ada uniform dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah pegang model, jadi kan tadi cepet ya, kita udah splitting data, kemudian training data setnya sudah kita fitting, kita training, kita assign menjadi model ini. Gimana kita tahu akurasi model ini? Nah, caranya adalah dengan menggunakan dot score. Jadi model ini kita sebenarnya kalau mau tuh bisa dot kemudian tab. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan functionnya, tapi yang paling sering kita pakai adalah fit, ini untuk training. Get params itu untuk mendapatkan parameternya. Kemudian kalau predict itu adalah untuk melakukan testing, jadi untuk melakukan proses prediksi. Kemudian kalau score adalah untuk mengecek rata-rata akurasi. Nah, karena tadi kita tujuannya adalah untuk mengecek akurasi, jadi kita panggil dot score. Nah, akurasi dari mana ngitungnya? Tentu saja dari memasukkan si X test ini dengan si Y test ini, ya kan? Karena kita mau prediksi berarti kita gunakan testing set. Sekarang kita run. Ini hasilnya masuk ke KNN result 1 dan kemudian saya print, saya display. Jadi KNN accuracy untuk test set adalah nilai ini. Teman-teman bisa lihat di sini nilainya adalah 0,45. Artinya apa? Artinya rata-rata akurasinya masih 45,31% saja. Berarti kalau kita cek lagi, banyakan salahnya atau banyakan benernya? Nah, kalau cuma 45% berarti masih banyakan salahnya gitu. Nah, tapi kan ini cuma summary ya. Kita kadang-kadang pengen tahu detailnya seperti apa. Nah, untuk detailnya bisa menggunakan classification report. Classification report ini adalah function yang ada di dalam sklearn.matrix gitu. Nah, di sini kita panggil dulu predict. Nah, predict itu memprediksi testing set, kemudian nanti keluar outputnya adalah Y prediction. Nah, kemudian dari situ classification reportnya bisa dihitung. Ini adalah Y true. Y true itu adalah target label yang sudah kita simpan dari data frame awal. Y prediction adalah hasil prediksi dari menggunakan function predict. Nah, kemudian classification reportnya tinggal dibaca. Nah, gitu. Nah, untuk classification report bagaimana cara menginterpretasinya? Di sini ada 1 2 3 4. Precision. Precision adalah seberapa presisi. Ya, jadi kalau matriks untuk scikit-learn itu biasanya ada 4. Pertama accuracy dulu. Accuracy itu tadi yang pakai dot score. Accuracy adalah jumlah prediksi yang benar dibagi jumlah seluruh prediksi. Jadi intinya true positif, true negatif dibagi yang true positif dan true negatif ditambah yang salahnya false positif dan false negatif. Kalau precision adalah seberapa presisi nilai positifnya. Jadi dia adalah nilai true positif dibagi semua hasil yang positif. Nah, hasil yang positif kan bisa aja true positif dan bisa juga false positif. Artinya ada yang negatif tapi salah kira menjadi positif. Nah, itulah namanya precision. Kemudian metrik yang ketiga adalah recall. Recall itu mengingat. Jadi kalau mengingat dia balik ke positif yang awal. Jadi dia menghitung true positif tapi dibagi true positif dan false negatif. Kemudian kalau F1 itu adalah rata-rata. Jadi rumusnya adalah 2 dikali precision kali recall dibagi precision tambah recall. Artinya adalah dia mencoba untuk mencari rata-rata dari nilai precision dan nilai recallnya. Kembali ke notebooknya. Jadi kalau di notebook di sini kita bisa lihat ini untuk kualitas 3, precisionnya 0. Dan hanya ada 1 data. Jadi support ini ada berapa data? Ada 1 data. Kemudian untuk yang quality-nya 4, ternyata precision-nya hanya 0,06%. Recall-nya 10%. Berarti kalau di balance ini kan bisa lah ya dihitung rata-ratanya 6 tambah 10 bagi 2, 8%. Terus ada 10 data. Kemudian untuk yang quality score 5, nah ini agak lumayan, 53% precision, 62% recall. Tengah-tengahnya ini adalah 57. Kemudian ada 130 data yang memiliki nilai quality 5. Kemudian selanjutnya ya, jadi ada 6, ada 7, ada 8. Kalau di total dari supportnya adalah nilai total seluruh testing set kita. Jadi kalau ini semua di rata-rata, akhirnya kita mendapatkan hasil 45%.
gitu. Makanya angkanya di sini adalah 45%. Jadi nyambung ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat detail dari si score, teman-teman bisa buka classification report gitu. Nah, kalau kita lihat precision recall F1 score kan cuma detail, oke lah angka perhitungan gitu. Tapi kita pengen tahu sebenarnya kalau dia salah terus dia di mappingnya kemana. Nah, itu kita menggunakan confusion matrix. Jadi kalau confusion matrix sama dia dari sklearn.matrix, dia akan membuat table yang berisi contingency table. Jadi diprediknya apa, aslinya apa. Kalau kita run, jadi kalau confusion matrix itu tinggal y true, y pred ya. Jadi sama kayak mengecek classification report. Nah, ini kita cara bacanya seperti ini. Ya, jadi ini adalah true class. Kemudian yang atas ini adalah predicted class. Jadi kalau kita mau lihat akurasi, kita akan melihat diagonalnya. Yang mana yang true positif, yang mana yang true negatif. Gitu. Sisanya adalah false. Jadi kalau kita kembali ke layar, kita akurasi itu lihatnya dari diagonal ini. 0, 1, 8, 1, 5, 1, 12, 0. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa melihat yang bergeser itu apa. Jadi misalkan kalau saya lihat ini kan 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi tadi kita lihat yang 5 deh misalkan. Jadi yang 5 itu adalah di sini. Nah, untuk yang 5 ini 81 terklasifikasi dengan benar, tapi banyak yang ternyata terklasifikasi sebagai angka 6. Ya, ada 40 loh yang ternyata terklasifikasi sebagai 6. Kemudian ada 3 yang jadi 7, ada 1 yang jadi 8. Kemudian ada 4 dan 1 ini yang terklasifikasi menjadi lebih buruk kualitasnya dari sesungguhnya. Gitu cara bacanya. Kemudian kalau ini kan 3, 4, 5, ini 6. Berarti ini baris 6. Nah, kalau 6 berarti 51. Ternyata dari 6 masih banyak yang salah. Jadi dia terklasifikasinya sebagai 57 data. Hanya 51 data yang terklasifikasi secara benar gitu. Jadi kita bisa lihat ya, ternyata ada pergeseran gitu, prediksinya antara 5 dan 6, antara 5 dan 4 gitu. Jadi di sini kita bisa melihat lebih detail apa yang terjadi, apa kesalahannya gitu. Nah, di sini saya juga pengen menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan neighbors yang berbeda, kita akan mendapatkan akurasi yang berbeda. Jadi di sini yang saya lakukan, saya sebenarnya mendefinisikan ulang modelnya. Jadi saya bikin nearest neighbors classifier dengan tetangganya jumlahnya 7. Kemudian saya assign jadi KNN 7. Kemudian saya fitting si KNN 7-nya, kemudian jadi modelnya kan. Nah, kemudian saya hitung accuracy-nya. Sama halnya saya coba dengan 11, saya coba dengan 15. Kemudian di sini saya coba plot nilai untuk keempat neighbors yang berbeda. Jadi saya mulai dari angka 3 ya kan, yang nilainya 45% ini. Kemudian saya lanjutkan dengan mencoba K-nya 7, kemudian K sama dengan 11 dan K sama dengan 15. Jadi ini kalau kita run aja. Nah, naik dikit ya. Jadi dari 45%, kalau pakai 7 jadi 46%. Kemudian kalau 11 ternyata tambah bagus jadi 47,5%. Kemudian kalau 15 ternyata 45,9%. Jadi ini malah turun dari sini. Jadi kalau saya plot pakai matplotlib biasa, plt.plot, terlihat seperti ini. Nah, jadi kalau saya adalah data scientist yang lagi menganalisis data, saya akan pilih oke, berarti neighbor optimalnya at least untuk segini adalah menggunakan yang K-nya sama dengan 11. Atau kalau saya sudah bahagia dengan 3, ya udah saya pakai 3. Tapi yang paling bagus ada 11, kemudian 7. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada akurasi yang terbaik, kemudian ini adalah akurasi, ini ada akurasi di awal. Barusan kita membahas bagaimana cara menggunakan k-nearest neighbor untuk melakukan klasifikasi dengan wine dataset. Nah, selanjutnya kita akan bereksperimen lebih lanjut dengan menggunakan pre-processing untuk memperbaiki akurasi machine learning model tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.